wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Herman Suyitno. Saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Lahar, Kabupaten Purbalingga. Dan perkenalkan pula teman rekan saya, Ibu Rinata, SPD. Hari ini kita akan membuat sebuah video percakapan pra-observasi kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai pendidik. Baiklah, Bu Rinata, selamat pagi Bu Rinata. Selamat pagi Pak Anton. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rinata? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Rinata untuk hari ini. Karena bisa berbincang-bincang senang sekali untuk pada pagi hari ini kita bisa bertemu sesuai dengan jadwal kita ya Bu Rinata untuk melakukan kegiatan pra-observasi ini. Bu Rinata, kita bisa berbagi nanti untuk pengalaman yang mengetahui kesiapan dari Bu Rinata yang nanti untuk kegiatan supervisi besok. Sebelum saya sebelumnya itu saya ingin bertanya Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang Bu Rinata sampaikan besok itu materinya itu tentang apa ya Bu? Untuk besok materinya insya Allah tentang siklus air Bapak. Oh, luar biasa, sangat menarik ini untuk materi dari siklus air ini Bu Rinata. Wah, sepertinya ini materi yang bisa membuat siswa-siswanya itu akan lebih semangat belajar ini Bu Rinata. Nah, kalau boleh tahu ini apa sih tujuan untuk pembelajaran yang Bu Rinata inginkan ini Bu? Jadi dalam pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama itu melalui kegiatan membaca teks, nanti diharapkan siswa bisa menjelaskan tentang pengertian siklus air dengan benar. Kemudian yang kedua melalui kegiatan pengamatan, baik itu melalui pengamatan gambar ataupun bagan, nanti bacaan teks ataupun video yang diamati oleh siswa, diharapkan siswa itu bisa mengurutkan siklus air dengan benar. Dan yang terakhir itu setelah nanti siswa melakukan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, diharapkan siswa bisa mengetahui aktivitas dari manusia di lingkungannya yang bisa mempengaruhi terhadap siklus air, baik itu nanti laporan bentuknya lisan maupun bentuknya tertulis. Oh, oke, baik Bu Rinata. Berarti nanti ingin anak-anak itu supaya nanti bisa menjelaskan ya Bu, untuk menjelaskan siklus air itu ya, terus dapat mengurutkan siklus air dari bentuk teks tertulis ya. Terus yang ketiga itu bisa menentukan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-harinya itu. Ngomong-ngomong ini Bu Rinata, apa saja sih ini langkah-langkah dari pembelajaran yang Bu Rinata itu ingin sampaikan, itu langkah-langkahnya seperti apa Bu? Dari RPP atau modul ajar yang sudah disusun, itu langkah-langkah kegiatan belajarannya. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan yang nanti isinya adalah persepsi, kemudian bagian inti, berarti nanti itu inti pembelajarannya. Kemudian bagian yang terakhir itu kegiatan penutup, yang di sana isinya berupa evaluasi dan refleksi. Seperti itu ya Bu. Sangat luar biasa ini untuk langkah-langkah pembelajaran untuk praktek besok ya Bu, untuk pembelajaran di kelas. Untuk kira-kira ini apa saja yang sudah Bu Rinata itu siapkan agar tujuan pembelajaran itu nanti bisa tercapai Bu? Yang sudah saya siapkan itu ada RPP atau modul ajarnya, kemudian ada medianya, yaitu gambar, bagan maupun video yang nanti akan diamati oleh siswa. Dan saya juga berniat untuk membuat LKPD untuk siswa. Begitu ya. Luar biasa ini Bu Rinata untuk persiapan untuk pembelajaran besoknya. Mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa berjalan lancar ya Bu Rinata. Jadi Ibu itu sudah menyiapkan dari komponen-komponen pembelajaran yang sangat berurutan berantai ini untuk nantinya bisa bertemu dengan anak-anak. Bu Rinata, permasalahan ini dalam pembelajaran itu pasti kan ada masalah, ada kendalanya itu.
apa yang akan Ibu temui besok, baik itu dari siswa maupun dari Ibu sendiri itu, mesti ada kendala apa misalnya? Betul Pak, kalau masalah yang mungkin saya hadapi yang pertama dari siswanya itu karena pasti pemahaman siswa untuk memahami materi itu berbeda-beda. Dan kalau dari saya sendiri sudah pasti saya merasa apakah nanti pembelajaran yang saya pilih metodenya itu bisa sesuai dengan siswa dan bisa diterapkan di kelas. Di kelas itu ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Yunata. Kemungkinan ini muncul permasalahan yang nantinya bisa untuk kita antisipasi gitu tentunya ya Pak. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan dalam pembelajaran di dalam kelas nanti bersama dengan siswa. Salah mengatasi kendala permasalahan tersebut. Nah, tadi kan Ibu sudah menyebut kemungkinan permasalahannya ya Bu. Jadi yang akan terjadi kalau menurut Bu Yunata ini kira-kira apa sih rencana yang akan Ibu susun untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi Ibu sampaikan Bu? Kalau saya itu ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian saya juga akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga diharapkan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna untuk mereka. Dan yang terakhir saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi akan memenuhi tipe-tipe belajar siswa yang berbeda di kelas sehingga pada akhirnya tujuan belajarannya bisa tercapai. Oh, seperti itu ya Bu. Sangat luar biasa ya gitu. Caranya adalah yang awal itu adalah mengelompokkan siswa ya, sesuai dengan bakat dan minat siswa itu ya Bu. Terus yang kedua adalah memberikan pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk siswa sehingga nanti siswa akan lebih semangat untuk belajar lagi. Dan yang ketiga itu tadi berpihak pada murid ya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Bu. Tadi kan Bu sudah mempersiapkan berbagai hal tadi lainnya dengan sangat baik dan sangat luar biasa itu tadi. Kalau boleh tahu ini Bu, untuk metode ada pastinya dalam pembelajaran nanti kan butuh untuk metode supaya nanti siswa lebih aktif lagi. Nah, itu ada untuk metode atau model atau pendekatan yang seperti apa yang akan digunakan oleh Bu Yunata nanti Bu? Untuk metode yang saya gunakan itu ada metode penugasan, kemudian ada tanya jawab, dan kemudian di sana akan ada percobaan juga Pak. Dan untuk modelnya itu saya pakai PPL, sedangkan pendekatannya saya menggunakan saintik. Oh, sangat bagus sekali ini. Rencana yang akan besok Bu Yunata sampaikan itu dengan model-model seperti ini mungkin nanti siswa akan lebih semangat lagi dalam pembelajaran dari Bu Yunata nanti. Sampai sejauh ini nih Bu, untuk apakah masih ada kekurangan untuk kegiatan besok itu Bu? Misalkan dari alat peraga atau misalkan dengan perangkat yang lainnya itu Bu, masih ada atau tidak Bu? Masih ada Bapak. Oh, masih ya? Masih ada. Untuk yang belum dipersiapkan itu LKPD-nya. Oh gitu. Untuk LKPD belum ya Bu? Iya. Nah ini kira-kira kapan ini Bu Yunata akan melengkapi dari kekurangannya itu? Saya akan mengusahakan untuk selesai sebelum pembelajaran besok. Jadi begitu pembelajarannya dilaksanakan sudah siap semua. Oh gitu ya Bu. Ya terima kasih untuk kerja keras dari Bu Yunata untuk demi kelancaran dalam pembelajaran ini. Baik Bu Yunata sudah menceritakan banyak hal yang jelas dari awal model pembelajaran, dari tujuannya seperti apa, dari teknik dalam kendala-kendalanya untuk mengatasinya itu seperti apa. Nah, banyak hal yang jelas mulai dari langkah pembelajaran tadi ya sudah disebutkan semuanya sampai dengan alat peraganya yang jelas. Nah, untuk kegiatan pembelajaran atau untuk supervisi ini Bu, besok kan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dari seorang pendidik yaitu Bu Yunata nanti. Kira-kira Bu Yunata itu ingin saya bantu mengembangkan dari bidang apa ya Bu? Ya betul Pak. Saya itu ingin mengembangkan
dua kompetensi begitu nih Pak. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang mana saya ingin pembelajaran saya, tujuan pembelajarannya pasti tercapai, dan saya ingin keaktifan siswa juga terus meningkat di setiap pembelajaran. Untuk selanjutnya, yang kedua itu kompetensi sosial, yang terutama itu saya ingin mengembangkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan siswa dan belajarnya itu beragam atau berbeda-beda. Oke. Terima kasih sekali untuk Bu Yunata yang sangat luar biasa untuk jadi dari yang sudah Bu Yunata ceritakan tadi dari nah ini untuk Bu Yunata ini sebenarnya Bu Yunata sendiri itu mempunyai strategi yang mestinya kan, strategi apa yang Bu Yunata siapkan untuk dalam pengembangan kompetensi tersebut itu Bu? Untuk strateginya yang pasti saya mengikuti forum kegiatan di KKG Pak. Selain itu saya juga selalu berkomunikasi dengan rekan sejawat, begitu saling sharing agar tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu bisa dicapai begitu. Kemudian yang terakhir pasti saya selalu berkomunikasi dengan wali-wali tentang perkembangan siswa di sekolah Bangunan. Baiklah, Bu Yunata sangat luar biasa untuk percakapan pada siang hari ini. Alhamdulillah ini tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sekali dari kegiatan ini. Semoga besok Bu Yunata ini selalu diberi kelancaran dan mudah-mudahan yang pastinya selalu diberi kesehatan. Terus untuk kegiatan supervisi akademik yang selalu membantu itu untuk mengembangkan dari Bu Yunata itu nanti akan semakin berkembang lagi untuk menambah ilmu-ilmu yang semakin berkembang pastinya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu untuk bercerita-cerita lagi yang jelas untuk setelah selesai observasi ini nanti kita akan ada sesi untuk berbincang lagi gitu. Dan mudah-mudahan nanti diberi kelancaran lagi ya Bu. Terima kasih atas waktunya ini, mohon maaf selalu mengganggu waktu dari Bu Yunata dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak. Semoga besok dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yunata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang hari ini mau pimpin doa bisa angkat tangannya. Pak Sinta, silakan. Kita berdoa bersama. Syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
lancar dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah, semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, Bu Guru ingin kita nyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagunya apa tidak? Coba ya, nyanyi semuanya dengan semangat. Lagu yang kalian nyanyikan tadi, suasananya sedang apa ya? Sedang hujan, ya. Kalau sedang hujan, biasanya pernah terpikir apa tidak? Airnya turun dari langit, itu dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari laut? Dari laut, kata Mas Akram. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul? Berarti airnya dari laut kemana Mas Akram? Kok bisa jadi hujan? Kata Mas Akram tadi, airnya dari laut kemudian jadi turun hujan. Ada yang tahu apa tidak? 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 Nah, hari ini kita akan belajar tentang, nah salah satunya yang Bu Guru sebutkan tadi itu tentang proses terjadinya hujan. Materi kita hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang siklus air, ya. Siklus air itu yang menjadikan air di bumi ini tidak pernah habis. Pernah terpikir apa tidak? Kalau suatu saat air di bumi ini habis, bagaimana? Ya, jadi kenapa air di bumi ini tidak habis? Karena ada siklus air. Siklus itu berarti selalu berputar, selalu terjadi. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Itu disebutnya sebagai siklus. Nah, untuk biar belajarnya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih ingat? Ya, bersama-sama. Tepuk semangat. Tidak semangat. Satu kali lagi yang lebih semangat. Tepuk semangat. Sudah semakin semangat, sudah siap mempelajari materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Jadi kita itu akan belajar tentang siklus air dan tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Jadi Bu Guru harap setelah pembelajarannya selesai, tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Yang pertama, nanti setelah kamu membaca teks bacaan tentang siklus air, kalian itu bisa menjelaskan pengertian tentang siklus air. Yang kedua, nanti kalian bisa mengurutkan siklus air dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap siklus air. Nah, coba pertanyaan ini ada yang bisa jawab? Bagaimana ciri-ciri hujan akan turun? Mendung, apalagi? Kalau mau hujan biasanya ada petir atau tidak ya? Ya, langitnya gelap, ada petir, begitu ya. Itu tanda-tanda akan turun hujan. Terus apakah kalian tahu asal air hujan itu? Tadi dijawab Mas Akram katanya dari laut. Air lautnya kemana kok bisa turun hujan? Kan air laut di bawah ya, hujannya kan dari atas.
Iya, karena airnya menguap. Betul. Terus, pernahkah kalian mendengar siklus air? Sudah pernah mendengar? Tadi Bu Guru menjelaskan sekilas ya. Yang disebut siklus air adalah proses yang terus terjadi. Ya. Nah, biar kalian memahami materi ini tentang siklus air dengan baik, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang ada di sebelah sini, ini kelompok 1, kemudian yang di sini kelompok 2, dan di sini yang kelompok 3. Nanti Bu Guru akan menayangkan 2 video. Yang pertama itu videonya tentang siklus air. Yang kedua adalah cara-cara kita untuk menjaga agar siklus airnya bisa terus berlangsung dengan baik, begitu ya. Silahkan diamati, dipahami baik-baik. Nanti setelah itu kalian bisa belajar dengan kelompok kalian sesuai dengan tugas yang Bu Guru berikan. Bisa dipahami? Bisa. Tadi kutub. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, tadi videonya tentang siklus air. Jadi sudah tahu dari mana asalnya awalnya airnya? Pertama dari mana? Ya, air laut yang menguap. Disebutnya apa tadi? Air laut yang menguap. Disebutnya evaporasi. Betul. Selain air laut menguap, yang dari tumbuhan juga bisa menguap ya. Disebutnya apa tadi? Transpirasi. Betul. Uap air ini kemudian terkumpul naik ke atas ya, ke awan, terkumpul membentuk titik-titik hujan, disebutnya sebagai kondensasi. Lalu terbawa air ke tempat yang tinggi. Mereka kemudian turun menjadi hujan atau disebutnya sebagai
presipitasi. Air hujan yang turun ke bawah, ke tanah, begitu ya. Kemudian kan terserap di tanah, ya kan? Terserap di tanah, mengalir lagi ke sungai, dari sungai kembali lagi ke laut, kemudian menguap lagi, terjadi kondensasi lagi, terus kemudian terjadi hujan lagi, menyerap lagi, begitu seterusnya, sehingga disebut sebagai siklus air. Bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Siklus airnya jelas? Kita lanjutkan ke video yang kedua. Cara menjaga kelestariannya. Bagaimana ya cara menjaga kelestarian air itu? Caranya yang pertama, menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, maka air di sekitar kehidupan kita tidak akan mudah tercemar, sehingga air yang dipakai dan yang dikonsumsi tidak tercemar dan kotor, jadi aman untuk digunakan. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Penggunaan air yang digunakan secara boros dan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kekeringan. Misalkan mandi terlalu lama, jadi airnya sampai habis loh. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jadi teman-teman, kalau membuang sampah harus di tempat sampah ya, agar sampahnya tidak kemana-mana dan tidak mencemari air, agar air tetap bersih dan teman-teman sehat. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang asri. Dengan lingkungan yang asri dan sejuk, maka kita semua akan sehat. Jadi teman-teman harus sayang dan menjaga lingkungan sekitar ya. Contoh, menanam tanaman dan merawatnya, sehingga lingkungan menjadi sejuk dan indah. Nah, kira-kira teman-teman tahu air itu ciptaan Allah apa buatan manusia ya? Tadi di video yang kedua isinya tentang apa? Kalau yang pertama videonya tentang siklus air, yang kedua tentang apa Mas Upo? Yang keras suaranya biar temannya bisa dengar. Cara menjaga kelestarian air. Tadi yang pertama caranya apa? Menjaga lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, tidak kotor, nanti airnya pun jadi bersih, tidak tercemar. Contohnya begini, kamu di rumah mencuci, ada yang mencuci sendiri? Belum? Ibunya yang mencuci? Nah, kalau ibu kamu sedang mencuci, apa airnya langsung dibuang ke sungai? Tidak ya. Seharusnya air yang setelah mencuci itu tidak langsung dibuang ke sungai. Kenapa? Karena di sana ada kandungan, biasanya kalau nyucinya baju berarti ada deterjennya. Terus kalau cuci piring berarti ada sabun cuci piringnya. Kalau itu langsung dibuang ke sungai, nanti mencemari air sungainya. Begitu. Kalau langsung dibuang ke tanah, nanti di tanah kan juga ada airnya. Ya kan, di dalam tanah ada air, nanti airnya juga ikut tercemar. Terus yang kedua, tadi caranya apa? Menghemat penggunaan air. Kenapa airnya harus dihemat? Bukan tidak habis tadi katanya karena ada siklusnya. Betul tidak habis, tapi pasti akan berkurang. Seperti kalau kita sedang musim kemarau, airnya pasti berkurang menjadi sedikit. Kalau kamu menggunakan airnya terlalu banyak, seperti lagi mandi, dipakai 2 jam mandinya, airnya nanti akan
habis. Nah, kita menggunakan air juga harus dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Sudah tidak mandi, ya kerannya dimatikan. Ya, kalau lagi misalkan menyiram tanaman sudah selesai, apa kerannya tetap dinyalakan? Tidak, ya sudah harus dimatikan. Menghemat air. Begitu ya, cara-cara menjaga kelestarian air. Sampai sini ada yang mau tanya? Cukup? Penjelasannya penjelasan Bu Guru bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan berkelompok, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk yang kelompok pertama, Bu Guru minta, tadi setelah kalian mengamati ya, Bu Guru minta kalian untuk membuat gambar atau bagan tentang siklus air. Ya, jadi prosesnya dari tadi penguapan atau evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, kembali lagi nanti silakan dibuat menjadi gambar atau bagan, begitu ya. Untuk yang kelompok 2 nanti Bu Guru minta untuk menceritakan kembali, begitu. Menceritakan kembali setelah proses siklus airnya dengan menjaga tadi kelestarian air. Silakan ditulis begitu, diceritakan. Nah, nanti kemudian juga dipresentasi. Untuk yang kelompok ketiga, nanti Bu Guru minta kalian membuat poster tentang cara melestarikan air. Tadi kan ada beberapa caranya ya. Nah, nanti kalian bisa pilih salah satu, silakan diskusi dengan kelompoknya, dibuat kemudian juga dipresentasi. Paham? Jelas? Bu Guru bagikan ya LKPP-nya. Kelompok 3, silakan pakai pewarnanya sendiri ya. Kelompok 2, kelompok silakan mengerjakan, berdiskusi dengan teman kelompoknya, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Namanya sedang kerja kelompok. Bisa ini. Boleh, kalau tempatnya susah mau berdiri mendekat dengan temannya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, iya ditulis namanya ada siapa saja. Ya, betul. Iya, gambarnya di sini. Ke sini saja agak mendekatnya, tapi ini nggak susah. Iya. Nah, kalau kejauhan ya, ya. Tidak apa-apa berdiri dari awal, tidak apa-apa. Bukan tadi tugasnya apa? Tulis kembali dari dari awal proses siklus airnya dan cara menjaganya. Deskripsi.
Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Sudah? Yang mau maju dulu siapa? Kelompok 1? Ya? Ya semuanya, harus maju semuanya, tidak sendirian. Ya, kelompok 1 silakan ke depan. Kita akan mendengarkan presentasi dari teman kalian yang
Yang pertama dari kelompok 1. Sini, silahkan. Yuk. Salam dulu. Diperkenalkan anggota kelompoknya siapa saja. Itu jangan di belakang, sini ke depan. Kamu sana, masalah sebelah sana. Nah, ya udah. Yuk. Salam dulu. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 menggambar tentang siklus air. Ya. Coba dijelaskan siklus air yang mau gambar seperti apa? Air laut menguap menjadi evaporasi, Menguap menjadi keluar. lalu ke awan yang menjadi kondensasi. Terus awan ke daratan tinggi menjadi hujan. Disebutnya Disebut presipitasi. Presipitasi. Ya. Lalu Kemudian air hujan turun ke tanah kembali ke laut. ya. Begitu? Bagaimana kelompok 2 dan 3? Betul apa tidak? Betul? Betul? Jawabnya tidak ada ragu-ragu, bukan sambil mendengar. Betul apa tidak? Betul. Jawab betul ya. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Kelompok 2. Tidak berebut, semuanya di depan. Ya, betul. Kamu tidak di belakang, sini maju ke depan. Nah, nah. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses terjadinya hujan dan cara menjaga kelestarian air. Air laut menguap ke awan dinamakan evaporasi. Awan membentuk bukit-bukit air dinamakan kondensasi. Lalu awan terbawa oleh angin ke dataran tinggi dan turun hujan dinamakan presipitasi. Hujan dari dataran tinggi turun ke dataran rendah, lalu kembali ke laut dan mengulang lagi dinamakan siklus air. Cara menjaga kelestarian air: menjaga lingkungan, hemat air, jangan mencemari sungai, mencontoh tanah. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Jawabannya betul apa tidak? Kelompok 2. Betul. Sudah bagus sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok yang terakhir. Ini tidak usah bertempatnya sama saja, Mbak. Nah, ada apa Mbak? Agak silau ya. Maju lagi. Kalau silau maju lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Poster poster menjaga air. menjaga kelestarian air. Air Gambarnya tentang apa, Mas? tentang menjaga air, menghemat air. Oh, tentang menghemat air. Teman-teman yang lain bisa melihat? Gambarnya sesuai apa tidak dengan tulisannya? Misalnya ditulis begini, gunakan air sebijak mungkin. Ya. Bagus tidak? Bagus ya posternya ya. Nanti kelompok yang lain bisa melihat, kita pajang di depan. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali dan beri tepuk tangan. Terima kasih banyak untuk 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengerjaannya.
semuanya juga ikut bekerja sama gitu. Sekarang kita akan beberapa lagi. Sudah belajar apa hari ini? Siklus air. Nah, kita sudah belajar tentang siklus air, kemudian cara menjaga kelestarian air. Tadi siklus airnya bagaimana? Coba dari awal diingat kembali. Yang pertama, air laut menguap, disebutnya sebagai evaporasi. Betul. Kemudian berubah menjadi awan, disebutnya kondensasi. Awan terbawa angin ke dataran yang tinggi berubah menjadi titik-titik titik-titik air yang kemudian turun menjadi hujan. Prosesnya disebut presipitasi. Air hujannya masuk ke dalam tanah, airnya kembali lagi ke laut. Seperti itu seterusnya. Paham ya? Ada yang mau tanya? Tidak, pembelajarannya hari ini sudah bisa dipahami dengan baik ya? Senang apa tidak belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Ada pusing Bu, tidak tahu tugasnya susah atau menyenangkan? Menyenangkan. Selanjutnya pengen belajar seperti apa dengan buku? Masih mau pakai video lagi, menonton video lagi? Atau mungkin, saya pengen belajar di luar, pengen kita mengamati apa di luar, aku pengen praktek. Kalau minggu depan pengen belajar seperti apa dengan itu? Mau praktek? Mau berkelompok lagi, praktek lagi, begitu ya? Sepertinya menyenangkan. Bisa dicoba untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya. Sebelum pembelajarannya diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Terus memahami materinya juga dengan bagus, kerjasama kelompoknya juga bagus. Mari kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Guru Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Anton Herman Suyitno, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Lahar, Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan rekan saya, teman sejawat saya, Ibu Rinata SPD. Kali ini akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi dulu. Dalam kegiatan ini, supervisi akademik yang telah saya laksanakan di kelas Ibu Rinata di SD Negeri 1 Lahar sebagai lanjutan dari kegiatan pra-observasi yang saya laksanakan kemarin. Mohon maaf Bu Rinata, bisa dimulai.
Selamat siang Bu Rina, mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Rinata untuk kegiatan pasca observasi ini. Selamat siang Bapak, tidak mengganggu sama sekali. Alhamdulillah Bu Rinata tadi sudah melaksanakan praktik mengajar yang tadi juga sudah saya observasi juga Bu Rinata. Nah, kita akan lanjut dengan berbincang-bincang yaitu tentang sedikit yaitu untuk apakah Bu Rinata itu ada waktu untuk berbincang-bincang untuk kegiatan pasca ini Bu? Iya, betul Bapak. Iya, terima kasih. Baiklah Bu, dari perbincangan atau kegiatan tadi apa yang ingin Bu Rinata dapatkan Bu? Jadi untuk perbincangan kali ini Pak, saya ingin sharing tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Pastinya di saat pembelajaran yang saya lakukan itu banyak kekurangannya. Jadi saya ingin meminta saran, masukan, dan kritik dari Bapak agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik. Ya, benar. Baiklah. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu sama Bu Rinata. Tujuan akhir yang ingin digali atau diketahui oleh Bu Rinata itu dari perbincangan kita itu apa Bu? Kalau tujuan akhirnya pasti dari pembelajarannya saya ingin tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak itu bisa tercapai. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya dan kompetensi sosial saya. Sangat luar biasa ini Bu Rinata untuk keinginan yang sangat menginginkan maju untuk mendidik ini. Nah, sebelumnya bagaimana ini perasaan Bu Rinata saat saya supervisi tadi itu Bu? Perasaannya yang pasti bahagia, senang karena ini adalah salah satu kesempatan agar saya bisa mendapatkan ilmu baru dari Bapak melalui kegiatan supervisi ini, sehingga saya bisa mengetahui apakah langkah-langkah belajar yang saya sudah betul atau belum, materi yang saya pakai juga sudah sesuai atau tidak. Yang sangat dari kegiatan ini yang jelas Bu Rinata sudah sesuai ya untuk dari program, untuk langkah-langkah pembelajaran. Nah, apakah kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang Bu Rinata itu sudah dilaksanakan semua itu Bu, untuk langkah-langkahnya tadi? Kalau langkah-langkahnya, insya Allah sudah saya laksanakan semua, tetapi karena keterbatasan saya, jadi pasti masih ada hal-hal yang kurang maksimal untuk dalam pelaksanaannya. Nah itu, yang namanya juga manusia pasti kan ada kekurangannya, ada kelebihannya, tapi yang jelas keinginan untuk maju pasti ada ya Bu. Nah ini untuk tujuan pembelajaran ini Bu, yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Rinata itu saat percakapan pra-observasi itu sudah tercapai atau belum dalam pembelajaran tadi itu Bu? Tujuan yang belum tercapai itu seperti yang disampaikan waktu observasi ini Pak, keaktifan anak untuk diskusinya yang menurut saya belum tercapai. Ya, memang sulit ya Bu, untuk mengaktifkan anak untuk supaya aktif dalam diskusi, dan itu sangat membutuhkan waktu yang jelas. Keaktifan siswa juga kadang terbawa dengan teman yang lain, lingkungan dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kalau menurut Bu Rinata ini kira-kira kalau menggunakan skala 1 ini sampai 10 ya, untuk tingkat keberhasilan Bu Rinata yang untuk pembelajaran tadi di angka berapa kira-kira Bu? Kalau saya mungkin 7 Pak. 7 ya Bu? Wah sangat bagus kalau 7 itu, karena dari skala 1 sampai 10 itu merasa keberhasilan itu sudah di atas rata-rata yang jelas. Untuk 7, nilai 7 itu adalah nilai yang bagus, yang jelas keadaan siswa, cara mengembangkan pembelajaran dengan siswa itu sudah bagus seperti itu Bu. Nah, kira-kira apa ini Bu pembelajaran yang sudah Bu Rinata laksanakan, ada kendala atau hambatan atau dalam pembelajaran tersebut itu Bu? Kalau kendalanya pasti ada Pak. Iya. Walaupun sudah direncanakan begitu, tapi tetap waktu berjalan
ada saja kendalanya. Yang pertama pasti mengalami kendala dalam pengondisian siswa, karena siswa sedang aktif-aktifnya, banyak yang masih senang bermain sendiri, jadi untuk mengondisikan awal pembelajaran itu masih mengalami kesulitan. Walaupun setelah itu, nanti setelah pembelajaran itu berlangsung, ya anaknya sudah bisa diajak sudah untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi cara mengondisikan anak itu memang berbeda-beda, mungkin dengan anak yang satu dengan anak yang lain pasti berbeda-beda. Mungkin itu dengan cara pendekatannya juga berbeda ya Bu. Ada kendala lainnya atau tidak Bu, untuk bisa diceritakan untuk barangkali Bu Rinata ada dalam pembelajaran tadi ada? Kalau kendala yang lain itu seperti yang diungkapkan sebelumnya Pak, dari diskusi anak. Jadi ternyata meningkatkan keaktifan anak untuk berdiskusi itu tidak mudah begitu. Jadi ada anak yang untuk berdiskusi itu bagus, maksudnya sudah bisa, sudah aktif, tapi ya ada anak yang masih belum bisa. Sedangkan harusnya dalam satu kelompok kan semuanya sudah terlibat. Iya betul. Nah, hal yang sudah baik maupun yang belum baik dari pembelajaran tadi yang sudah Bu Rinata laksanakan itu ya Bu, barangkali Bu Rinata bisa menceritakan lebih detailnya itu seperti apa itu Bu? Kalau menurut saya mungkin yang sudah lumayan baik begitu ya Pak, sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang saya rencanakan sebelumnya begitu. Tetapi kalau yang kurang baiknya atau berarti saya merasa masih kurang maksimal begitu, salah satunya yang menjadi hambatan pembelajarannya itu siswa yang masih belum ikut aktif dalam kegiatan diskusi begitu, terus fokus pembelajarannya, dan kadang mereka untuk menerima materinya jadi akhirnya masih kurang. Iya Bu. Jadi keaktifan siswa dalam pembelajaran itu sangat menentukan ya Bu untuk keberhasilan dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pastinya ya. Nah, ini untuk rencana aksinya ini ya Bu. Nah, kira-kira rencana apa ini Bu yang akan Ibu Rinata lakukan agar keberhasilan yang diharapkan Ibu itu dapat meningkat itu Bu di kelas, di skala yang Ibu tadi sudah. Harapannya di pembelajaran selanjutnya nanti berarti saya bisa menghidupkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi diskusinya siswa menjadi lebih aktif, pembelajarannya bisa lebih menyenangkan begitu, sehingga tujuan pembelajarannya nanti bisa tercapai. Berarti yang diharapkan berarti ada kenaikan dari tadi yang di awal 7 ya Bu. Betul. Paling tidak 9 paling enggak ya Bu. Semua bisa sampai 10 gitu ya. Itu sih harapan, tapi yang jelas sebagai pendidik pasti berusaha untuk meningkatkan belajar siswa, mungkin seperti itu. Ada prioritas Bu untuk ini Bu dalam peningkatan siswa itu Bu. Prioritasnya yang pasti anak-anak harus menguasai materi pembelajarannya ya Pak, dengan harapan nanti materi-materi itu akan bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, untuk prioritas itu pastinya seperti itu, dan pastinya juga ada strategi ya Bu untuk merencanakan aksinya itu ya. Strateginya itu untuk aksinya itu seperti apa Bu? Strateginya mengingat yang kemarin berarti sepertinya persiapannya harus lebih matang lagi ya Pak. Terus kemudian pembelajarannya lebih sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya, terus anak-anaknya bisa aktif, bisa mengikuti, kemudian bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan pembelajaran siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Iya, untuk ukuran tadi untuk belajar yang bisa untuk berkembang gitu ya Bu. Nah, untuk tanggung jawab sebagai pendidik, harus setiap pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk berkomitmen mesti kan untuk melakukan aksi. Nah ini ya Bu. Nah, apa komitmen Bu Rinata itu terhadap rencana aksinya ini Bu? Yang pasti akan berusaha sebaik mungkin agar aksi kedepannya bisa lebih baik lagi, sehingga dari apa yang sudah dilaksanakan saya bisa belajar bahwa kalau pembelajaran saya masih kurang, berarti saya bisa meningkatkan di pelajaran yang selanjutnya. Jika kemarin saya masih menggunakan gaya belajar yang sama atau yang monoton, untuk kedepannya harapannya bisa
menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu. Ya, menggunakan gaya belajar terus teknik untuk pembelajaran Iya. juga harus dikembangkan metodenya itu ya Bu. Terus siapa ini nanti yang dapat membantu untuk dalam menjalankan komitmen ini Bu? Siapa aja Bu kira-kira Bu? Sudah pasti warga sekolah ya Pak. Iya. Bapak sebagai kepala sekolah, rekan sejawat guru, Iya, iya. siswa tentunya, dan pasti berkoordinasi dengan wali murid. Bang Jenny, terima kasih, sangat luar biasa ini untuk pandangan untuk lebih memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Lahar tentunya ini ya Bu. Bagaimana itu Bu untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Harapannya dari sesi coaching ini yang Iya. pasti saya berterima kasih banyak Bapak. Iya. Saya belajar banyak, dapat ilmu banyak karena dibimbing dari awal begitu, tahu apa yang menjadi kekurangan saya setelah pelaksanaan begini, dan setelah pelaksanaan pun kita masih bisa sharing apa Iya, kekurangan Mbak. saya begitu. Iya Bu, terima kasih. Nah, ini berarti untuk tindak lanjut berarti untuk lebih memperbaiki dan untuk keadaan pendidikan yang nanti untuk anak-anaknya pastinya. Nah, itu kira-kira kapan untuk waktunya untuk pelaksanaannya itu Bu? Inginnya selalu diaplikasikan di pembelajaran yang selanjutnya paling cepat begitu kita. Iya. Ketika sudah begini kan sudah tahu apa yang menjadi kurangannya, apa yang harus diperbaiki, berarti bisa diaplikasikan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, itu secepatnya berarti ya Bu. Secepatnya. Iya, terima kasih. Kesimpulan dari percakapan sekarang itu seperti apa ini Bu? Jadi bisa untuk menyimpulkan ini Bu. Menurut saya, kalau kesimpulannya menurut saya jadi saya lebih memahami kekurangan saya dalam mengajar. Itu apa saja, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lengkapi begitu. Dan kedepannya harapannya kekurangan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki di pembelajaran selanjutnya, yang mana bisa tujuan pembelajaran saya bisa tercapai, anak-anak yang tujuannya dalam misalnya meningkatkan keaktifan anak itu bisa tercapai, dan tentu meningkatkan kompetensi saya sebagai pengajar. Oke, terima kasih Bu Rinata atas partisipasinya. Alhamdulillah untuk rangkaian kegiatan pasca observasi ini sudah terlewati ini untuk jadi kita intinya sama-sama sharing ya Bu. Jadi tidak ada namanya kita saling memberikan masukan. Jadi intinya kita adalah sama-sama belajar sehingga ke depan bertujuan untuk saling memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita, sehingga nanti untuk pembelajaran, untuk teknik pembelajaran atau metode dan sebagainya itu akan lebih dikembangkan lagi. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Rinata, terima kasih Pak Diana untuk sebagai PP yang sudah mendampingi kami. Mohon maaf untuk waktunya, mohon jadi mengganggu Pak Diana ini, dan Bu Rinata juga terima kasih untuk waktunya juga. Saya akhiri untuk kegiatan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.